Polisi selidiki penyebab kebakaran rumah wartawan yang diduga dibakar orang tak dikenal karena sering beritakan judi di Karo, Sumatera Utara. Polda Jawa Barat tegaskan akan hadir di pra-peradilan Peggy Setiawan esok. Halo, selamat malam. Pemirsa, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, Rana alias Piying, meminta bantuan hukum karena diduga mendapat intimidasi. Kesaksian Rana dinilai dapat meringankan tersangka Peggy Setiawan. Rana alias Piying, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, meminta bantuan hukum dan perlindungan kepada tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Rana mengaku mendapat intimidasi dari oknum polisi. Menurutnya, ia diminta mengoreksi waktu kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Rana juga mengaku pernah didatangi 3 anggota polisi untuk menjalani pemeriksaan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian Rana bisa meringankan Peggy. Bagi kami, penasihat hukum Peggy Setiawan juga ini sangat penting ya, kesaksian para anak ini. Karena kami meyakini dari sekian saksi ya, dari sekian saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan, menurut kami para anak ini ya, ini orang jujur ya. Tadi sudah dicoba berkali-kali ya, tetap kan, memang Bapak mengatakan seperti ini kan, dan jujur. Nah, berarti itu kami melihat bahwa di situ ya terjadi perkelahian ya. Kepentingan bagi kami ya, Bapak tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan ya. Tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan ya. Rana alias Piying pernah bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam. Namun kesaksiannya tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Rana disebut-sebut mengetahui perkelahian antara Vina dan Eki dengan 2 pengendara sepeda motor, bahkan Rana sempat melerai perkelahian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum Ketua RT Abdul Pasren. Pasren terseret kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu. Rasman Arif Nasution membenarkan dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri. Pasren tidak muncul ke publik guna mencegah upaya sejumlah pihak yang berusaha mempengaruhi kesaksiannya. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Peradi. Mereka menegaskan tidak ada upaya mempengaruhi kesaksian Abdul Pasren. Melebar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut keterangan. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh-mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa yang
Sebelumnya pemirsa, tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasrin. Tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan akan digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memimpin jalannya persidangan menyebut jika Polda Jabar kembali tak hadir, sidang akan tetap digelar. Pengadilan Negeri Bandung memastikan sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar besok. Di ruang sidang 6 telah disiapkan mulai dari penataan kursi hingga tempat media untuk meliput. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni 2024 lalu. Pihak termohon yang digugat oleh Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat, tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan menjelang pra-peradilan Peggy Setiawan, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Faisal, bagaimana suasana persiapan jelang pra-peradilan esok di sana? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Untuk suasana di Pengadilan Negeri Bandung memang berbagai persiapan dari pantauan kami di sini telah dilakukan jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Kami memantau di sini Valeri, tepatnya di ruang sidang 6 yang merupakan ruangan yang dijadikan tempat dilaksanakannya pra-peradilan Peggy Setiawan besok, di mana memang sidang pra-peradilan ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi besok Valeri. Berbagai persiapan di sini kami memantau memang telah dilakukan oleh dari pihak Pengadilan Negeri Bandung. Seperti misalnya ruangan sidang 6 ini telah dibersihkan seluruhnya, kemudian juga kursi-kursi untuk menampung sebanyak sekitar 40 orang ini juga telah ditata rapi oleh pihak dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk tempat atau space media di belakang kami saat ini juga telah disiapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk media-media meliput dan juga sekaligus mengawal jalannya persidangan
persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Valeri dan juga pemirsa, memang pihak dari Pengadilan Negeri Bandung juga memastikan menyiapkan seluruhnya ini dengan maksimal untuk kelancaran jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung yakni pada minggu lalu atau tepatnya pada 24 Juni 2024. Dikarenakan Valeri dan juga pemirsa, memang pada minggu lalu pihak dari termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir ke dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada minggu lalu. Dan kita nantikan Valeri besok apakah pihak dari Polda Jawa Barat akan hadir dan juga bagaimana jalannya proses pra-peradilan besok. Demikian Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat malam. Ya, pemirsa, Anda bisa menyaksikan breaking news pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Senin 1 Juli 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Dan pemirsa, jelang sidang pra-peradilan Senin esok, keluarga beserta sejumlah kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak menuju Bandung. Kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan telah menyiapkan berbagai bukti serta sejumlah saksi dan optimis Peggy akan dibebaskan. Keluarga bersama kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak menuju ke Bandung untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang akan digelar pada hari Senin besok. Ditemui di kantor hukum di Jalan Kepompongan, Kabupaten Cirebon Minggu siang, ibu beserta kedua adik Peggy Setiawan akan ikut hadir di persidangan pra-peradilan. Pihak keluarga optimis Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan tersebut. Ya, karena saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Dan sempat kecewa ya tadi? Iya, sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Sementara menghadapi sidang pra-peradilan Senin esok, tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan sejumlah berkas dan saksi kuat untuk membebaskan Peggy. Persiapan sih mungkin berkas-berkas sih sama dengan yang kemarin kita siapkan di persidangan awal, tapi karena termohon tidak hadir mungkin kita siapkan kembali. Nanti juga kita akan melakukan rapat bersama tim kuasa hukum Peggy untuk membahas dan mengevaluasi besok ya apa yang akan kita sampaikan di persidangan Prapid yang kedua. Semoga termohon hadir. Sidang pra-peradilan besok hari beragendakan pembacaan berkas pemohon. Tim kuasa hukum dan keluarga Peggy berharap pihak termohon Polda Jawa Barat dapat hadir dan mengikuti jalannya sidang. Kita kehilangan seminggu ini nggak ada di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara belum dinyatakan P21. Peggy Setiawan bisa bebas dari bui jika menang di pra-peradilan esok. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.